Ini, Briano tengah di perjalanan pulang menuju mansionnya. Mimpi yang Briano alami selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Briano juga tidak tahu kenapa bisa bermimpi seperti tadi, padahal dia sama sekali tidak ada mengingat Bianca. Hingga akhirnya ia pun tiba di mansionnya dan semua pelayan menyambutnya dengan menundukkan kepala. Mean, Romeo, dan Atala sudah bergegas ke kamar mereka masing-masing yang memang telah tersedia di sana. Begitupun juga Briano yang sedang menuju kamarnya saat ini. Saat membuka pintu, Briano tertegun mendapati Bianca yang tengah menutup dirinya menggunakan selimut tebal hingga hampir menutupi wajahnya. Briano berjalan mengendap-endap agar tidak mengganggu tidur Bianca saat ini. Ia berjalan memasuki kamar mandi dan segera membersihkan dirinya lalu beranjak tidur di sofa. Hatshi! Hatshi! Briano yang baru terlelap itu segera membuka matanya dan duduk. Ia melihat Bianca tengah bersin-bersin saat ini. Ia pun melangkah mendekati ranjang dan mengecek suhu Bianca yang sangat panas itu. Astaga, kenapa panasnya tinggi sekali, apa yang telah diperbuat wanita ini? Gumam Briano. Dengan cepat ia pun turun ke bawah, mengambil air dingin untuk mengompres dahi Bianca berharap panasnya turun. Setelah selesai, Briano mengecilkan volume AC di kamar itu agar Bianca tidak menggigil kedinginan. Briano yang ingin beranjak dari sana seketika terhenti saat mendengar Bianca yang terus saja bergumam memanggil namanya. Briano pun menaiki tempat tidur lalu memeluk Bianca dari belakang. Bianca yang merasakan hangat itu pun segera berbalik dan memeluk Briano tanpa sadar. Briano yang dipeluk itu pun seketika merasa tegang sama seperti miliknya saat ini yang juga ikut tegang. Oh haha, SHITT, kenapa kau ikut tegang juga seperti itu? Ucap Briano yang mati. Menahan hasratnya untuk menggempur Bianca. Briano menatap wajah teduh Bianca yang sedang tertidur itu lalu mengecup bibirnya singkat. Manis, ucap Briano lagi sembari tersenyum. Pagi harinya, Bianca terbangun karena merasa ada sesuatu yang melilit perutnya. Bianca yang takut itu adalah ular dengan sengaja menendangnya dengan menggunakan kaki belakangnya, sembari terus memejamkan matanya. Bruk! Oh shit! Pinggangku! Ucap Briano memegang pinggangnya sembari terus meringis. Bianca yang mendengar suara tidak asing itu dengan segera membuka matanya dan melihat suaminya telah tergeletak di lantai sembari memegang pinggangnya. Ah, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Sekali lagi tolong maafkan, sini aku bantu. Ucap Bianca yang hendak membantu Briano berdiri akan tetapi segera ditepis olehnya. Dasar wanita sialan. Berani sekali kau menendangku. Marah Briano. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku mengira kau tadi adalah seekor ular karena tanganmu melilit di perutku. Ucap Bianca sembari menunduk. Briano yang mendengar itu dengan segera ingin bangkit tapi ia tidak bisa. Bianca tetap berusaha membantu Briano walaupun beberapa kali ditepis. Hingga akhirnya Briano memberikan tangannya dan dengan sengaja menarik Bianca hingga terjatuh di tubuhnya. Apa kau sengaja menjatuhkan dirimu ke atasku? Ucap Briano masih terus memeluk Bianca. Tidak aku, tidak. Anda sendiri yang menarikku tadi. Ucap Bianca terus berusaha melepaskan diri. Kenapa kau terus menggeliat seperti itu? Apa kau tidak senang dipeluk oleh suamimu sendiri? Ucap Briano. Mendengar perkataan Briano membuat pipi Bianca seketika menjadi terasa panas. Ia terus membuang pandangannya ke segala arah karena tak ingin Briano melihat pipinya yang tengah bersemu saat ini. Akan tetapi Briano tetap bisa melihatnya. Mengapa pipimu menjadi merah seperti itu? Apakah kau demam? Ucap Briano sengaja menggoda Bianca. Tidak, aku hanya... Bianca segera berlari keluar kamar saat ia berhasil terbebas dari cengkraman suaminya. Briano yang melihat Bianca keluar kamar seketika tertawa karena melihat wajah Bianca yang menurutnya sangat lucu. Oh shit, pinggangku. Ucap Briano yang merasakan nyeri di pinggangnya dan segera berdiri untuk melangkah pergi ke ruang kerjanya karena sudah ada Romeo dan Mean menunggu di sana. Ada apa denganmu? Kenapa kau berjalan seperti seorang kakek-kakek? Ucap Romeo. Diamlah, aku habis terpeleset di kamar mandi. Ucap Briano berbohong karena akan sangat malu baginya jika ketahuan bahwa Bianca lah yang telah menendangnya dari atas tilam. Kami membawakan catatan yang kau inginkan tentang Nona Bianca. Ucap Romeo. Ceritakan. Ucap Briano. Di situ tertulis bahwa Nona Bianca adalah anak kandung dari Thomas dan Tanya Rachel. Akan tetapi,
Ibu Nona Bianca meninggal karena melahirkan Nona dan Thomas menyalahkan Nona Bianca atas kematian istrinya. Gila memang bukan? Oke lanjut. Nona Bianca tidak pernah diurus oleh Thomas, hanya pelayan di rumah itulah yang mengurus semua keperluan Nona. Saat usia Nona Bianca 6 tahun, Thomas menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang bernama Lilis dan anaknya bernama Daisy. Nona Bianca kerap disiksa oleh mereka bertiga. Nona Bianca memiliki luka bakar di punggungnya akibat disiksa oleh Daisy. Dia sengaja memanaskan logam besi dan menempelkannya di punggung Nona Bianca. Sedangkan Thomas selalu mencambuk Nona hanya karena kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh Nona sama sekali. Dan terakhir saat kita datang untuk menagih hutang, Nona Bianca habis mengalami kekerasan lagi dari Thomas dan dikurung di gudang rumah tersebut tanpa memberinya makan sehari semalam dan diberikan makan saat sudah tengah hari. Ucap Romeo. Mendengar semua cerita itu, Briano hanya duduk sembari mengepalkan tangannya erat dan matanya kini telah memerah menandakan emosinya sedang berada di ubun-ubun. Kau tunggulah pembalasan dariku Thomas. Aku juga akan menyiksamu secara perlahan-lahan sampai kau sendiri yang meminta untuk segera dibunuh. Ucap Briano. Romeo dan Mayan saling pandang, lalu saling melemparkan senyum satu sama lain. Lalu, bagaimana dengan Rio? Apakah kalian sudah menemukan cowok brengsek itu? Tanya Briano menatap Mayan dan Romeo. Kami belum menemukannya, tapi kami akan terus berusaha. Ucap Mayan. Mereka berdua pun segera pamit untuk mencari keberadaan Rio. Tidak lupa, Romeo juga membawa Atala untuk ikut. Di dalam mobil. Di mana kita harus mencari bajingan itu? Ucap Mayan yang sedang menyetir. Coba kita mulai cari di klub tuan. Siapa tahu dia berada di sana untuk menikmati para wanita malam mungkin. Ucap Atala. Romeo dan Mayan mengangguk tanda setuju. Mereka pun segera melajukan mobilnya ke tempat yang dituju, yaitu sebuah klub. Sesampainya di sana, begitu banyak wanita-wanita yang sedang menari erotis untuk memancing hasrat para laki yang berada di sana. 3 wanita yang melihat kedatangan Mayan, Romeo, dan Atala segera mendekati mereka dengan memberikan kedipan mata yang menggoda. Mayan dan Romeo menikmati cumbuan liar yang diberikan oleh kedua wanita di depannya, bahkan dengan berani wanita tersebut memegang alat vital keduanya. Berbeda dengan Atala yang saat ini menatap tajam wanita di hadapannya yang ingin menggoda serta memegang alat vitalnya. Jauhkan tangan kotormu itu sialan, kalau kau berani menyentuhku sedikit saja, maka bersiaplah untuk kehilangan satu bahkan kedua lengan Anda Nona. Ucap Atala menyeringai. Romeo dan Mayan melihat itu seketika tersadar dengan niatan mereka untuk mencari keberadaan Rio. Mereka berdua pun menghempaskan kedua wanita itu. Mereka bertiga berpencar, sembari membuka satu persatu kamar ruangan yang berada di sana. Hingga akhirnya, mereka menemukan satu pintu lagi yang belum mereka buka. Saat pintu terbuka ternyata benar. Rio tengah bermain dengan 2 wanita sekaligus saat ini. Melihat itu Atala hanya mendesah jijik, dia pun keluar dari sana untuk menunggu dia, apalagi matanya seakan ternodai karena melihat tubuh wanita tanpa busana. Rio yang tengah dilanda nafsu yang tinggi itu dengan segera memperlaju tempo miliknya ke dalam lubang salah satu wanita tersebut hingga akhirnya ia mencapai pelepasannya dan terjatuh ke tilam empuk itu. Tanpa menyadari saat ini Mayan dan Romeo sedang duduk menonton adegan panasnya. Sudah puas bermainnya Rio? Ucap Mayan, yang seketika membuat Rio cepat memakai pakaiannya. Mayan dan Romeo seketika menarik paksa Rio hingga ke dalam mobil. Kalian ingin membawaku kemana? Ucap Rio. Kau akan segera tahu. Ucap Mayan. Rio merasa ada sesuatu yang aneh mereka sembunyikan. Tapi Rio tidak tahu. Ada perasaan takut yang menjalar dalam dirinya. Akan tetapi, ia berusaha untuk tetap tenang walaupun sedikit sulit baginya. Rio dibawa ke markas, atas perintah Briano. Kalian membawaku kemana? Tempat apa ini? Ucap Rio semakin ketakutan. Has, tenanglah, tak perlu takut begitu. Kita akan menemui Briano di dalam. Ucap Mayan tersenyum menyeringai. Sesampainya di dalam, ternyata benar Briano sudah berada di sana. Ia tengah duduk di kursi kebesarannya saat ini. Brian, kenapa mereka mengajakku ke sini? Tanya Rio. Kau bertanya. Sayangnya aku tidak ingin menjawab. Ucap Briano menatap tajam orang di hadapannya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kita ini kan sahabat Brian. Ucap Rio. Sahabat?
Oh begitu ya, baiklah kalau kau memang sahabatku. Mayan ikat dia. Ucap Briano. Apa-apa ini Briano, apa yang kalian lakukan, lepaskan sialan. Marah Rio. Bege-bege. Dua pukulan meleset ke wajahnya Rio dan pelakunya adalah Mayan. Kenapa kau memukulku, apa kesalahanku? Tanya Rio. Kau ingin tahu? Tanya Briano yang telah berada di dekat Rio. Rio pun mengangguk. Ambilkan air panas untukku. Titah Briano. Salah satu anak buah Briano pun dengan segera membawa ke hadapan tuannya. Telanjangi dia. Titah Briano lagi. Dan Atalalah yang bergerak membuka semua pakaiannya. Sialan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan semua ini, Brian? Tanya Rio. Kau kan orang yang hampir melecehkan istriku. Dek. Jantung Rio memompa dengan sangat cepat. Dia takut tapi memberanikan diri untuk melawan. Hahaha, apa salahnya jika aku ingin melecehkannya, Brian? Bukankah kau tidak mencintainya? Tanya Rio dengan tersenyum smirk. Sayangnya kau memang benar. Tapi dia adalah istriku. Kau tidak ada hak untuk menyentuhnya, bajingan. Teriak Briano. Siramkan air itu padanya, Atala. Ucap Briano. Biur. Ah, panas ini sangat panas. Berikan aku air dingin, ku mohon. Teriak Rio berderai air mata. Seluruh badannya saat ini telah melepuh. Pedih itulah yang ia rasakan saat ini. Bagaimana, apa kau menikmatinya? Dan apa aku tidak salah dengar kau meminta pertolongan? Di saat istriku juga meminta tolong untuk dilepaskan, apa kau melepasnya, tidak bukan? Seandainya kakekku tidak datang, kau pasti sudah melakukan pelecehan itu, Rio. Aku hanya melakukan hal yang sama, tapi dalam versi yang berbeda. Hanya saja tidak akan ada siapapun yang menolongmu kali ini. Dan kau juga sangat bangga bukan atas milikmu itu? Baiklah, aku akan memanjakannya sedikit walaupun kau akan merasakan sakit. Ucap Briano sembari menyeringai. Kumohon jangan lakukan itu, Brian. Aku menyesal, tolong maafkan aku. Aku mohon tolong aku, Mayan. Romeo. Ucap Rio meminta tolong. Sedangkan yang dimintai tolong tidak menghiraukannya sama sekali. Briano mengambil belati di balik bajunya dan dengan cepat ia memotong alat vital milik Rio. Semua orang yang menyaksikan itu hanya bisa meringis memegang alat vital mereka masing-masing. Sedangkan Mayan, Romeo, dan juga Atala hanya menatap biasa saja. Mereka sudah terbiasa melihat kekejaman Briano dalam mengeksekusi. Teriakan kesakitan Rio menggema di dalam ruangan itu. Ia menangis menahan perih di bagian intinya yang SDH kosong itu. Darah bercucuran memenuhi lantai tersebut. Karena tidak tahan dengan darah yang terus mengalir, akhirnya Rio meregang nyawanya di tempat. CKK, cepat sekali dia mati. Bawa dia ke kandang gerak. Dia pasti sudah lapar. Kalian harus merawat gerakku baik-baik, karena suatu hari nanti aku akan membawanya ke mansion. Dan teruntuk kalian bertiga, lakukanlah pekerjaan kalian. Pilih organ-organ terbaik mereka lalu segera bawa ke perusahaan gelap. Aku juga ada beberapa dokumen penting yang harus aku kerjakan. Ucap Briano berlalu pergi. Mayan, Romeo, dan Atala mengeksekusi semua anak buah Anton, lalu mengambil organ-organ mereka untuk dijual di pasar gelap. Teriakan-teriakan kesakitan saat benda-benda tajam menyayat tubuh mereka seakan-akan menjadi alunan musik di telinga ketiga orang tersebut. Di mana suamimu itu? Ucap sang kakek. Bianca tidak tahu, kek. Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ucap Bianca. Kakek Tony hanya menghela napasnya, dia berpikir bahwa Briano pasti belum membuka hati untuk istrinya. Dia juga tidak bisa memaksa cucunya. Jika dia memaksa maka yang didapatnya hanyalah bentakan dari cucu laknatnya itu. Sedang apa kakek kemari? Ucap Briano yang tiba-tiba datang. Ah, panjang umur kau cucuku. Baru saja kakek memikirkanmu, kau sudah nongol. Ucap kakek tersenyum ceria. Tidak usah basa-basi, kek. Katakan saja ada alasan apa kakek kemari. Tanya Briano sembari ikut duduk. Kakek ingin berbicara berdua saja denganmu. Tapi bukan di sini. Ucap sang kakek. Bianca yang tahu bahwa pembicaraan kakek pasti sangatlah penting. Hendak segera bergegas naik. Kau di situ saja. Katakan saja di sini, kata apa jika dia tahu. Ucap Briano yang sudah tahu kakeknya akan membahas apa. Kakek Tony menarik nafas sejenak dan akhirnya bertanya juga. Bagaimana dengan pria yang hampir melecehkan Bianca itu, apa kau sudah menemukannya? Tanya sang kakek. Bianca yang mendengar itu seketika menatap dapur.
Rupanya kejadian itu masih meninggalkan trauma untuknya. Kakek menatap Bianca dengan takut. Lalu ia pun bertanya, "Apa kau sanggup nak untuk ikut mendengar? Kalau tidak kau boleh naik ke kamarmu." Tanya sang kakek. Bianca yang mendengar itu menggelengkan kepalanya pelan menandakan dia baik-baik saja. "Kau sudah tidak perlu khawatir lagi. Orang itu tidak akan pernah muncul lagi, karena dia sudah berada di alam lain," ucap Briano tanpa menoleh ke arah Bianca. Kakek sangat tahu apa yang telah dilakukan oleh cucunya. Sang kakek tersenyum dan berharap ini adalah awal Briano akan membuka hati untuk istrinya. Dan tidak akan pernah menyakitinya lagi. Ya, walaupun kakek tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Akankah cucunya itu berubah atau tidak? Baiklah kalau begitu, karena kakek sudah mendapatkan jawabannya, maka kakek izin untuk segera pergi. Kakek sampai lupa nanti malam pamanmu akan merayakan pesta keberhasilan putranya, kakek harap kalian datang, ucap sang kakek. Aku tak sudi jika harus ke sana, kek. Tapi berdoa saja kalau aku berubah pikiran aku pasti datang ke sana, ucap Briano. Baiklah, jaga dirimu baik-baik nak, ucap sang kakek sembari memeluk Bianca. Briano yang melihat itu hanya mendengus kesal. Cepatlah pergi, kek. Tak perlu berlama-lama berpelukan seperti itu. Kakek hanya akan pulang ke mansion, bukan ke alam barzah, ucap Briano menatap sang kakek. Dasar cucu kurang ajar. Kau mendoakan kakekmu ini mati, ucap sang kakek menatap tajam Briano. Aku tidak mengatakan hal demikian, tapi kakek sendirilah yang mengatakannya, ucap Briano tak ingin disalahkan. Kakek Tony segera beranjak dari sana tanpa ingin menjawab omongan cucunya yang menurutnya sangat pedas itu. Kenapa kau tertawa? Ucap Briano. Tidak ada. Kakek sangat lucu makanya aku tertawa, ucap Bianca tanpa ingin menatap Briano. Hanya kakek? Kenapa kau selalu menundukkan kepala saat berbicara denganku? Apakah aku terlihat seperti monster di matamu? Tanya Briano. Iya, tidak kau sangat tampan. Matamu juga indah. Hanya saja saat kau marah begitu menakutkan, ucap Bianca jujur. Dej! Jantung Briano berdetak kencang saat Bianca menatapnya sembari mengatakan bahwa dia tampan. Seketika pipi Briano lagilah yang memerah. Ada apa tuan? Mengapa pipi tuan memerah? Apa tuan sedang sakit? Ucap Bianca. Tidak ada, pergilah ke kamarmu sekarang atau aku akan menyakiti lagi, ucap Briano. Seketika membuat Bianca takut dan bergegas pergi dari sana. Sialan. Hampir saja, ucap Briano melangkah menuju ruang kerjanya. Sesampainya di ruangannya, Briano segera menelpon Meyan. Bagaimana? Apa semuanya sudah selesai? Tanya Briano. Ya, semuanya sudah selesai. Organ-organ mereka sudah dikirim ke pasar gelap menggunakan kurir. Kau tenang saja, semuanya akan aman. Aku sudah memasang pelacak di motornya, bahkan juga chip peledak di tubuhnya. Jika kurir itu berani buka mulut, maka aku akan segera meledakannya. Aku memasang alat pelacak supaya tahu tujuannya kemana. Kalau dia berbelok ke kantor polisi, maka dia akan sampai ke sana sudah tidak dalam keadaan yang utuh, ucap Meyan panjang X lebar. CKK, lalu bagaimana dengan semua organ-organ mereka? Aku bisa mengalami kerugian besar jika gagal dikirim, ucap Briano. Kau pikun Brian, kau sudah sangat kaya, bahkan semua kekayaanmu itu takkan habis sampai 7 turunan, tanjakan, bahkan gunungan sekalipun. Ayolah, sedikit kerugian tidak akan membuatmu menjadi miskin mendadak, bukan? Ucap Meyan sembari mendengus kesal. Kau benar juga. Cepatlah kembali, kita semua akan pergi ke pesta paman Trau si sialan itu. Dia terlalu lebay sampai membuat pesta keberhasilan segala, ucap Briano kesal. Sedangkan Meyan hanya tertawa di seberang sana. Jangan lupa, kita gunakan pakaian serba hitam, dan carikan juga gaun warna hitam, jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu tertutup, yang biasa saja, tapi cantik dan elegan. Kirim juga MUA profesional ke mansion, ucap Briano. Tidak sekalian saja kau suruh aku bawa seluruh gaun hitam ke sana, Brian. Aku ini laki-laki untuk mencari gaun wanita, bukan keahlianku. Kenapa kau tidak minta pengawal nona itu saja yang mencari siapa namanya Lusa dan Lisa? Ucap Meyan. Lula dan Lina bodoh, ralat Briano. Ya itu benar, kau suruh saja mereka yang mencarikan untuk nona. Sebentar lagi kami tiba di mansion, aku tutup dulu, ucap Meyan menutup panggilannya.
Briano pun memanggil kedua pengawal Bianca ke ruangannya. Aku ingin kalian pergi mencari gaun berwarna hitam. Jangan terlalu terbuka dan jangan juga terlalu tertutup yang biasa saja, tapi jika digunakan akan terlihat cantik dan elegan. Jangan lupa juga beli untuk kalian sendiri. Karena malam ini, kita semua akan berangkat ke pesta. Kalian berdua harus selalu menjaga Nona di pesta, jangan pernah membiarkan dia sendiri, karena orang di sana semuanya munafik. Ucap Briano sembari menyodorkan black card miliknya. Jika kalian sudah membelinya, maka serahkan kartu ini pada nona muda kalian. Ucap Briano lagi. Baik tuan, kalau begitu kami permisi. Lula dan Lina menunduk hormat lalu pergi dari sana. Saat Lula dan Lina membuka pintu, mereka berpapasan dengan kedua sahabat Briano dan tatapan maut mereka layangkan untuk mereka berdua. Bahkan Lula dengan sengaja menginjak kaki Mayan menggunakan ujung sepatunya yang sangat lancip itu. Brengsek kau si lusa-lusa. Teriak Mayan sembari menahan nyut-nyut di kakinya. Mayan yang berteriak membuat telinga Romeo kesakitan karena Mayan berteriak tepat di dekat telinganya. Kalau kau ingin berteriak, tidak perlu di dekat kupingku juga sialan. Ucap Romeo kesal. Di mana Atala? Tanya Briano. Dia pergi mengunjungi adiknya ke rumah sakit, ucap Romeo. Briano pun hanya manggut.